Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Matkul Studi Kelayakan Bisnis Islam. Di sini nama saya Aldi Pairus dengan NIM 057. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja. Kita akan membahas tentang aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis Islam. Baik, di sini ada pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Dan yang kedua yaitu ada tujuan aspek teknis atau operasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap aspek memiliki tujuan tertentu. Demikian pula dengan aspek teknis atau operasi, juga memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi. Yang pertama yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Dan yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Baik, yang ketiga itu ada penentu lokasi usaha. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentu lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting, mengingatkan apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Yang pertama yaitu ada lokasi untuk kantor pusat, yang kedua ada lokasi untuk pabrik, yang ketiga ada lokasi untuk gudang, dan yang keempat ada kantor cabang. Khusus untuk lokasi pabrik, paling ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor utama atau faktor primer, dan yang kedua yaitu faktor sekunder. Materi yang keempat itu ada metode penilaian lokasi. Penentu suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan, dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Paling tidak, yaitu ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskannya. Yaitu yang pertama ada metode penilaian hasil value, yang kedua yaitu metode perbandingan biaya atau cost conversion method, yang ketiga ada metode analisis ekonomi atau economic analysis method. Materi yang kelima yaitu ada luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Dan yang keempat, yaitu daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Kemudian, untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan konsep marginal cost atau marginal revenue. Yang kedua ada pendekatan break even point.
Dan yang ketiga ada metode linear programming. Untuk materi yang keenam itu ada tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Pada umumnya ada beberapa jenis layout berdasarkan pada situasi. Yang pertama ada posisi tetap atau fixed position. Yang kedua ada orientasi proses atau process oriented. Yang ketiga ada tata letak kantor atau office layout. Yang keempat ada tata letak perdagangan eceran atau pelayanan atau retail and service layout. Yang kelima ada tata letak gudang atau warehouse layout, dan yang keenam ada tata letak produk atau product layout. Untuk materi yang ketujuh yaitu ada safety stock. Safety stock merupakan persediaan pengamanan atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Di sini ada beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock. Yang pertama yaitu penggunaan bahan baku rata-rata. Yang kedua faktor waktu. Dan yang ketiga ada biaya yang digunakan. Di samping faktor penentu di atas, dalam memenuhi safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu persediaan minimum, yang kedua besarnya pesanan standar, yang ketiga persediaan maksimum, yang keempat tingkat pemesanan kembali, dan yang kelima yaitu administrasi persediaan. Untuk materi yang terakhir yaitu ada reorder point atau ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Terdapat banyak model reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam buku ini hanya akan dibahas model jumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan atau constant demand rate, constant lead time. Rumus yang digunakan yaitu ROP sama dengan D yang diharapkan plus SS selama tenggang waktu atau lead time. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.